Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses data mining harga telepon genggam berdasarkan mobile price classification menggunakan software WK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayu Rahmawati, NIM M0719027, Bungali Nangkung, NIM M0719031, Kristi Saldi Sucipto, NIM M0719033, dan Decesa Erla Krislianti, NIM M0719035. Yang pertama, tahapan analisis klasifikasi yang kami gunakan, yaitu pertama-tama pre-processing data. Setelah itu, menganalisis klasifikasi menggunakan supervised learning dengan metode yang kami gunakan yaitu naive Bayes, decision tree, random tree, dan random forest. Pada tahapan pre-processing data, yang pertama kami melihat missing value pada semua atribut. Adapun langkah yang kami lakukan yaitu pertama kami membuka file mobile price data training, kemudian file akan terlihat seperti pada gambar yang tertampil di layar. Setelah itu, missing value dapat dilihat melalui kolom select attribute yang terdapat pada bagian kanan atas, dan dilihat satu persatu per atributnya, mulai dari atribut battery power hingga price range. Dan di sini setelah dicek satu persatu, dapat diketahui bahwa semua atribut tidak memiliki missing value, sehingga dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita cek imbalance data. Seperti pada layar, imbalance data dapat dilihat melalui kolom selected attribute, di mana dari visualisasi dapat diketahui bahwa proporsi range untuk kelas price range seimbang. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut sudah balance. Next. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu cek outlier dan extreme value. Seperti yang tertampil, outlier dan extreme value dapat dilihat menggunakan filter interquartile range, di mana langkah yang dapat dilakukan yaitu pada kolom filter, kita dapat klik choose, kemudian filters, kemudian unsupervised, dilanjutkan atribut, kemudian kita pilih filter interquartile range. Kemudian akan tertampil tampilan seperti pada layar. Kita pilih atribut outlier, di mana berdasarkan output yang tertampil diketahui bahwa tidak terdapat outlier. Next. Kemudian dilihat atribut extreme value-nya yang tertampil pada layar. Terlihat bahwa terdapat extreme value sehingga beberapa atribut dari data mobile price yang memiliki tipe data numerik dapat kita ubah menjadi tipe data nominal sesuai karakteristik datanya. Next. Tahap yang selanjutnya yaitu mengubah tipe data. Mengubah tipe data di sini yaitu beberapa atribut yang memiliki tipe data numerik kita ubah menjadi nominal. Pada data mobile price ini, atribut yang memiliki karakteristik tipe data nominal yaitu blue untuk urutan kedua, kemudian dual underscore sim yaitu urutan keempat, dilanjutkan for underscore g urutan keenam, dilanjutkan lagi 3 underscore G urutan ke-18, touchscreen urutan ke-19, kemudian WiFi urutan ke-20, dan yang terakhir yaitu price range urutan ke-21. Langkah yang dapat dilakukan pada kolom filter, kita klik choose, kemudian filters, dilanjut unsupervised, dilanjut lagi atribut, kemudian kita pilih filter numeric to nominal. Kemudian untuk mengubah tipe pada data atribut tertentu, maka kita klik kolom numeric to nominal, dan ubah kolom atribut indis menjadi atribut yang ingin diubah tipe datanya. Setelah itu, kita dapat klik OK dan pilih Apply. Tipe data dapat dilihat pada kolom Selected Attribute pada bagian pojok kanan atas. Next.
Nah, yang tertampil pada layar yaitu tipe data tipe data atribut bernama blue untuk urutan kedua, di mana pada selected atributnya kita sudah mengubahnya menjadi tipe nominal dari data tipe numerik. Next. Selanjutnya yaitu atribut urutan keempat yaitu jual underscore scheme. Bahwa sudah terlihat dari kolom selected attribute bahwa tipe datanya sudah terganti menjadi lalu selanjutnya adalah atribut urutan ke-6 yaitu for underscore g bahwa sudah terlihat dari kolom selected attribute sudah terganti juga menjadi nominal. Lalu selanjutnya adalah atribut urutan ke-18 yaitu tree underscore g dan sudah terlihat juga pada kolom selected attribute bahwa tipe sudah terganti menjadi nominal. Lalu selanjutnya adalah atribut urutan ke-19 yaitu touch underscore screen bahwa dalam kolom selected attribute tipe data sudah terganti menjadi nominal. Next. Selanjutnya untuk atribut nomor 20 yaitu WiFi, pada kolom selected attribute dapat dilihat bahwa tipe datanya nominal. Next. Lalu untuk atribut nomor 21 yaitu price underscore range dapat diketahui juga pada kolom selected attribute tipenya itu berupa nominal. Next. Lalu untuk selanjutnya dapat dilihat bahwa data ketujuh atribut tersebut sudah menjadi nominal dan setelah beberapa atribut diubah ke dalam bentuk nominal, kita kemudian lihat pada atribut extreme value-nya. Dan seperti yang tertampil pada layar itu, pada kolom selected attribute terlihat bahwa label nomor 2000 dan label yes sebanyak. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada nilai ekstrim sehingga data sudah dapat digunakan untuk tahap selanjutnya yaitu klasifikasi. Lalu selanjutnya klasifikasi data dengan supervised learning. Pada tahap klasifikasi digunakan beberapa metode untuk membandingkannya dan memperoleh metode terbaik berdasarkan analisis atau kriteria evaluasi. Adapun metode yang kami gunakan yaitu adalah metode naive Bayes, decision tree, random tree, dan random forest. Next. Yang pertama, kalau kami menggunakan metode naive Bayes. Di sini akan dianalisis klasifikasi menggunakan data trainingnya. Langkah yang digunakan yaitu pertama klik classify, kemudian klik choose, klik bias, dan metode naive Bayes. Setelah itu pada kolom test option, klik use training set, dan di bawah more option, pilih atribut price range sebagai atribut untuk kelasnya. Setelah itu, klik start dan akan muncul output seperti pada layar. Seperti ini, dan juga confusion matrix-nya. Melalui output ini, dapat diketahui bahwa nilai correctly classified instance-nya sebesar 1638, yang mana presentasenya yaitu 81,9%. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat
1.638 nilai prediksi yang benar, dan juga 362 nilai prediksi yang salah dengan persentase sebesar 18,1%. Kemudian juga dilihat untuk salah satu parameter evaluasi errornya, yaitu RMSE. Di sini diketahui nilai evaluasi errornya sebesar 0,2596. Setelah itu dapat dilanjutkan untuk meramalkan data testingnya. Pada data testing ini, langkah yang dilakukan, yang pertama klik classify, kemudian klik choose dan pilih metode naive Bayes. Kemudian pada kolom test options, kalau untuk analisis data training tadi menggunakan use training set, pada peramalan data testing ini digunakan test option supply test set. Setelah itu, klik set dan akan muncul kemudian klik set dan akan muncul kolom test instance. Setelah itu pilih file data testing melalui open file dan kelas yang dipilih yaitu price range. Setelah itu klik OK, klik more option. Setelah itu centang semua dari output model hingga error plot, point size proportional to margin. Setelah itu pada output prediction pilih CSV, klik OK, dan pilih atribut price range sebagai kelasnya. Setelah semuanya sudah dipilih, setelah itu klik start dan akan muncul output seperti pada layar. Dan melalui tabel di samping sebelah kiri dapat dilihat bahwa dapat diinterpretasikan bahwa dari output tabel tersebut, untuk instance yang pertama, nilai prediksi price range sebesar 3, dan seterusnya hingga instance ke 1000, hasil prediksi nilai price range-nya sebesar 2. Kemudian metode selanjutnya yaitu decision tree, di mana langkahnya kita dapat mengklik classify, kemudian klik choose, klik trees, dilanjutkan C48, pada kolom test option kita klik use training test, kemudian pada di bawah more option pilih nom price range sebagai atribut untuk kelasnya. Terus kita dapat mengklik start dan muncul output yang tertampil pada layar. Kemudian pada metode precision tree diketahui bahwa didapatkan prediksi benar sebesar 1951 dengan akurasi sebesar 97,55% dan prediksi 49 prediksi salah dengan persentase sebesar 2,45%. Kemudian dilihat dari satu parameter evaluasi errornya, yaitu RMSE, diketahui nilai evaluasi error sebesar 0,1048. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk meramalkan data testing. Next. Untuk peramalan data testingnya, langkahnya dapat kita klik classify, dilanjutkan klik choose trees G48, kemudian pada kolom test option klik supply test set, dilanjut klik set, dan akan muncul kolom test instance. Kemudian kita pilih file data testing melalui open file, di mana kelas yang dipilih yaitu price range, lalu kita OK, klik more option, kemudian kita centang semua dari output model hingga error plot point size proportional to margin. Pada output prediction-nya, kita pilih CSV, lalu OK, kemudian kita pilih atribut price range sebagai kelas, lalu kita klik start, dan akan muncul output yang terlihat pada layar. Kemudian untuk dari output tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk instance pertama, nilai prediksi price range sebesar 3, yang seterusnya hingga instance ke 1000, di mana hasil prediksi nilai price range-nya sebesar 2.
Selanjutnya random tree. Menggunakan use training set, langkah-langkahnya itu yang pertama klik classify, selanjutnya klik choose, lalu klik trace random tree, lalu pada kolom test option klik use training set, lalu pada bagian bawah more option kita pilih nom price underscore range sebagai atribut untuk kelasnya, lalu klik start dan akan muncul output seperti yang tertampil pada layar. Next. Pada random tree diketahui bahwa didapatkan prediksi benar sebesar 2000 dengan akurasi sebesar 100% dan 0% prediksi salah dengan presentase sebesar 0%. Kemudian dilihat dari salah satu parameter evaluasi error yaitu RMSE, diketahui nilai error evaluasi sebesar 0, setelah itu dilanjutkan untuk meramalkan data testing. Untuk peramalan data testing, yang pertama klik classify, lalu klik choose trace random tree. Pada bagian kolom test option, klik supply test set, lalu klik set dan akan muncul kolom test intense. Nah, lalu kita pilih file data testing melalui open file, lalu kelas yang dipilih yaitu price underscore range, lalu klik OK, klik more option, centang semua dari output model hingga error plot point size proportional to margin, lalu pada bagian output prediction pilih CSV, lalu klik OK, lalu selanjutnya pilih atribut price underscore range sebagai kelas, lalu klik start dan akan muncul output seperti yang tertampil pada layar. Dan dari output tersebut dapat diketahui bahwa untuk intens pertama, nilai prediksi price range sebesar 3 dan seterusnya hingga intens ke 1000, yaitu hasil prediksi nilai price range-nya itu sebesar 2. Lalu selanjutnya adalah metode random forest. Yang pertama adalah menggunakan use training set. Langkahnya adalah yang pertama klik classify, lalu pilih choose, lalu kemudian klik trace, metodenya random forest, lalu pada kolom test option klik use training test, lalu pada di bawah more option itu dipilih nominal price underscore range sebagai atribut untuk kelasnya, lalu klik start dan akan muncul output seperti yang tertampil pada layar. Lalu pada metode random forest diketahui bahwa didapatkan prediksi benar sebesar 2000 dengan akurasi sebesar 100% dan 0 prediksi salah dengan presentasi sebesar 0%. Kemudian dilihat dari salah satu parameter evaluasi error yaitu RMSE, diketahui nilai evaluasi error sebesar 0,0869, lalu setelah itu dilanjutkan untuk meramalkan data testing. Pada data testing, langkahnya itu adalah yang pertama klik classify, lalu klik choose trace random forest, lalu pada kolom test option, klik supplied test set, lalu klik set dan akan muncul kolom test instances. Lalu pilih file data testing melalui open file, lalu kelasnya dipilih yaitu price range, lalu klik OK, lalu klik more option dan centang semua dari output model hingga error plot point size proportional to margin, lalu pada output prediction pilih CSV dan klik OK, dan pilih atribut price underscore range sebagai kelas, lalu klik start dan akan muncul output seperti di bawah ini. Dari output di atas dapat diinterpretasikan bahwa untuk instance pertama nilai prediksi price range sebesar 3 dan seterusnya hingga instance ke 1000 hasil nilai price range-nya sebesar 2. Dan selanjutnya setelah dianalisis klasifikasi yaitu pemilihan model terbaik. Dapat dilihat pada layar di mana tabel perbandingan antara metode-metode yang telah kami gunakan. Nah, di sini dapat dilihat untuk random tree sendiri memiliki correctly classified instance-nya sebanyak 2000, di mana presentasenya 100%, kemudian incorrectly classified instance-nya yaitu
jumlah kelasnya 0, presentasinya 0%, kemudian RMSE-nya sebanyak 0%, di mana dinyatakan bahwa random tree merupakan model terbaik dari beberapa model yang telah kami uji. Lalu selanjutnya adalah atribut yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi. Nah, pada hasil yang tertampil pada layar, hasil seleksi atribut di tools WK itu menggunakan algoritma classifier attribute evaluation. Dan berdasarkan hasil seleksi atribut yang telah digunakan menggunakan algoritma classifier, atribut yang sangat mempengaruhi hasil klasifikasi yaitu atribut battery power, dan yang paling akhir yaitu Wi-Fi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa atribut battery power merupakan atribut yang paling mempengaruhi hasil klasifikasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya, terima kasih.